minimal ikuti cara orang itu berjalan dan segala macamnya, kita akan menuju kesuksesan dengan sendirinya gitu ibaratnya. Ya kan? Artinya apa sih sebenarnya yang membuat kita menuju kesuksesan gitu? Nah, mentor, maksudku guruku, aku sering belajar sama beliau ini. Artinya, walaupun materi ini udah pernah aku dengar, kalau beliau yang kasih, tetap materinya aku dengar lagi. Namanya Pak Bambang Suherman. Pak Bambang Suherman ini direkturnya Dompet Duafa, beasiswa yang sekarang aku ada di dalamnya. Beasiswa Bakti Nusa tadi, beasiswa aktivis Nusantara. Itu beasiswanya Dompet Duafa. Nah, Pak Bambang itu pernah apa sih yang dimaksud kesuksesan gitu? Kesuksesan tuh bisa jadi sesuatu yang belum diraih, apalagi bagi pemuda. Sukses itu sesuatu yang belum diraih gitu bagi pemuda dan itu wajar gitu. Kalau kita merasa diri kita sekarang belum sukses, ya mungkin memang diri kita belum sukses dan itu wajar karena masih ada langkah panjang di depan kita yang akan kemudian menentukan hidup kita itu sukses atau enggak gitu. Kan kalau kata Bung Karno, pemuda itu nggak menawarkan masa lalu ya, tapi masa depan. Dan masa depan tuh belum tentu atau belum pasti kejadiannya. Artinya kita tuh masih punya banyak kemungkinan dalam hidup yang kemungkinan-kemungkinan itu bisa aja membawa kita menuju kesuksesan. Gitu. Nah terus apa sih yang membawa kita menuju kesuksesan? Kalau kata Pak Bambang, mengelola masa depan. Sukses itu kan capaian masa depan. Maka untuk sukses kita perlu mengelola masa depan. Bagaimana cara mengelola masa depan? Kalau kata Pak Bambang, pertama mengelola masa depan artinya mengelola perubahan dan ketidakpastian. Jadi ada dua yang harus kita manage, harus kita kuasai, harus kita pahami untuk mengelola masa depan, perubahan dan ketidakpastian. Gimana sih caranya mengelola perubahan? Perubahan itu kita kelola dengan kapasitas yang tepat. Artinya gini teman-teman, zaman ibu kita dulu, kalau mau bikin agenda kayak gini itu belum bisa. Kenapa? Karena ya keterbatasan teknologi, keterbatasan jaringan internet yang belum berkembang dan sebagainya. Tapi kita udah bisa nih. Tapi misal kita nggak tahu cara bikin room di Google Meet, kita nggak tahu cara buka acara, kita nggak tahu cara ngumpulin teman-teman, kita nggak tahu orang yang tepat yang mau dihubungi untuk kemudian ngisi acara kita, ya kita juga bakal bagus gitu. Makanya kemudian sebenarnya perubahan kan artinya sesuatu yang dulunya nggak ada tuh jadi ada tuh namanya perubahan ya. Ibaratnya dulu tuh ojek tuh pangkalan, tapi sekarang ojek tuh daring, ojek tuh online gitu. Nah itu perubahan. Gimana cara mengelolanya? Mengelolanya dengan cara kita punya kapasitas yang tepat. Dan teman-teman mungkin udah punya kapasitas yang tepat nih untuk bikin acara ini sehingga yang hadir lumayan ramai nih, ada 88 orang yang kemudian hadir walaupun keluar masuk karena jaringan mungkin ya. Nah itu fungsinya adalah fokus kita adalah di kapasitas yang tepat untuk mengelola perubahan. Yang kedua, apa yang harus kita kelola? Itu adalah mengelola ketidakpastian. Gimana cara mengelola ketidakpastian? Perencanaan. Sekarang aku tanya deh, siapa yang udah tahu pasti dia bakal masuk di mana untuk universitasnya? Atau ada yang masih bingung? Nggak ada kan ya? Mungkin ada yang belum pasti, atau mungkin ada ya, tapi yang udah undangan ya. SNMPTN kalau nggak salah udah keluar ya, teman-teman ya. Ya, udah keluar kan SNMPTN udah keluar. Ya, udah. Sip, makasih nih jawabannya. Aktif banget teman-teman. SNMPTN udah keluar, tapi teman-teman yang kemudian, oh udah kuliah. Siap. Udah ada yang ikut dan udah kuliah, nggak ada masalah. Oke, hari ini SBM. Oke. Nah, teman-teman gini, maksudku adalah gimana sih caranya kemudian kita mengelola ketidakpastian? Ketidakpastian itu sesuatu yang wajar ya dalam hidup ya. Misal punya apa namanya, punya impian yang pengen dicapai, tapi kemudian impian tersebut itu kita nggak tahu bisa tercapai apa enggak. Nah, gimana cara mencapai impian itu ya perencanaan. Impian kita apa misalnya? Impian kita adalah masuk UNS misalnya, masuk UNS. Maka apa yang harus kita lakukan pertama? Persiapan, jalur-jalur kuliah di UNS itu apa? Ada nggak sih yang sesuai sama minat dan bakat kita? Itu yang pertama. Yang kedua misalnya, terus kemudian tuh S7 terus 7 ya maksudnya. Nah, terus kemudian les nih misalnya. Les apa sih yang kemudian bisa bikin kita masuk ke UNS? Oh mungkin les di tempat les tertentu gitu, di suatu bimbingan belajar. Nah terus kemudian ada nggak sih kakak tingkat kita yang sekarang kuliah di UNS, tanyain sama dia sebenarnya kiat-kiat kuliah supaya bisa masuk UNS kayak gimana dan segala macam. Dan itu adalah perencanaan. Artinya mengelola perubahan, sekali lagi ya aku sebutin ya biar kita semua ingat, mengelola perubahan itu dengan kapasitas itu artinya ilmu. Suatu perubahan itu pasti ada, tapi kalau kita punya ilmunya berarti kita bisa mengelola itu. Selanjutnya yang kita bisa kelola lagi itu adalah ketidakpastian. Amin, mudah-mudahan bisa masuk UNS jurusan arsitek atau pertanian.
Nah, yang selanjutnya yang bisa kita kelola itu adalah ketidakpastian. Tadi si ketidakpastian ini bisa kita kelola dengan perencanaan. Gitu ya, ada dua hal itu. Dan itu nggak boleh malas kita melakukannya. Kalau mulai dari sekarang kita udah tahu ini, kita sebenarnya termasuk orang-orang yang mungkin termasuk pendahulu ya, karena nggak jarang banget kita akan dapat materi sejenis ini. Aku lanjutin. Oke, sekarang kita udah tahu bahwa ada dua hal yang perlu kita kelola untuk mengelola masa depan. Pertama, mengelola perubahan. Yang kedua, nanti mengelola ketidakpastian. Kita belajar dulu tentang mengelola perubahan. Apa aja sih kiat-kiat mengelola perubahan? Pertama, kenali diri. Kita tuh sering banget nggak sih, apa ya, kita sering emas milik orang lain di saat seharusnya kita mencari tahu bagaimana membuat emas kita sendiri. Paham nggak maksudnya? Jadi gini, kita tuh sering banget ya jadi orang yang kemudian ngelihat bahwa wah temenku ini keren ya masuk SNMPTN, asem aku kok nggak bisa masuk ya lewat jalur SNMPTN gitu misalnya seperti itu, dan habis waktu kita untuk itu. Sementara di saat tersebut ada mungkin teman kita yang lain yang kemudian dia ya udahlah alhamdulillah temanku ada yang bisa masuk ke sana dan aku belum, dan aku harus berusaha supaya bisa ngejar temanku gitu. Nah, kita sibuk mencintai dan apa ya, mengagumi emas orang lain, sementara kita seharusnya menyibukkan diri kita dengan membuat emas kita sendiri gitu. Artinya apa? Artinya capaian orang itu tidak seharusnya membuat kita minder, malah seharusnya bisa menjadi cambuk buat diri kita supaya kita juga mengejar capaian tersebut. Tapi nih ya, tapi artinya juga adalah capaian kita tuh nggak mesti sama dengan capaian orang lain. Maksudku gini, kalau ternyata teman kita ada yang masuk ke tahun ini kalau nggak salah STAN nggak ada ya, iya nggak sih? Kalau nggak salah, iya kan? Nah, iya benar. Nah, tahun ini nggak ada tuh. Ini kayak yang apa yang pada nyepam tulisan iya itu yang pada berharap ya sebenarnya. um, kayak STAN tuh tahun ini nggak ada. Uh, tahun lalu itu ada teman-teman kita yang kemudian masuk STAN. Nah, akhirnya kita gedek nih, kita kesel. Temanku kok bisa masuk STAN tapi aku nggak bisa karena tahun ini mungkin aku lulusan jalur corona misalnya kayak gitu. Teman-teman menggelari diri teman-teman seperti itu ya kalau nggak salah. Nah, um, kalau menurutku nih ya sebenarnya kita nggak mesti kita nggak mesti mengikuti jalan orang lain. Cara orang lain menuju kesuksesan itu nggak masalah, tapi kita jadi sukses persis sama kayak orang itu tuh nggak perlu gitu ibaratnya. Maka yang paling pertama yang harus kita ketahui adalah mengenali diri kita. Apa sih yang dimaksud mengenali? Nggak sih kita bertanya sama diri kita sebenarnya aku pengen masuk ke universitas tadi nih ya, misalnya contoh ada yang pengen masuk UNS ke pertanian atau arsitektur. Sebenarnya kenapa sih aku pengen masuk ke arsitektur? Apa sih hubungannya arsitektur sama diriku? Bakal ada pengaruh nggak ya ketika nanti aku masuk di arsitektur? Kedua, misal pengen aku masuk pertanian. Aduh, apa aku masuk pertanian cuma gara-gara temanku banyak di pertanian ya? Nah, ya aku coba ini ya, apa namanya? Um, Coba membahas ini dari sudut pandang mahasiswa ya. Teman-teman tuh nanti ketika masuk kuliah, aku bilangin ya, ketika nanti teman-teman masuk kuliah, pasti teman-teman masih akan mencari gengnya teman-teman. Ketika kemudian baru masuk kuliah pas awal-awal gitu, semester 1, semester 2. Atau bersyukurlah yang kemudian dia masuk kuliah, tapi banyak juga teman-temannya yang masuk kuliah di jurusan yang sama, di fakultas yang sama, di universitas yang sama. Nanti ngegeng tuh. Nah, tapi dengan sendirinya, jalan semester 1, semester 2, semester 3, dan segala macamnya, masing-masing kita akan sibuk nih dengan mempersiapkan langkah terbaik masing-masing gitu. Jadi kalau mulai dari sekarang kita nggak kenal sama diri kita, maksudnya kita selalu ikut-ikut orang lain nih, misal ikut ke dalam seminar ini pun ngikut orang lain dan segala macamnya. Bersyukurlah kita akhirnya tersadarkan bahwa ya nggak selamanya kita bisa ngikut orang lain gitu. Dan akhirnya memang kita harus figure out atau mencari cara membuat emas kita sendiri itu sebenarnya seperti apa gitu. Ya mungkin memang ini waktunya teman-teman sadar bahwa oke, mungkin aku punya teman, tapi temanku ini adalah orang yang ngingetin aku untuk jadi sukses, bukan orang yang aku harus ikuti jalan suksesnya. Kita harus sadar itu gitu. Makanya mulai dari sekarang, kalau ada yang belum kenal sama dirinya sendiri, aku pengen masuk mana, aku pengen lanjut kerja, atau pengen lanjut kuliah, dan segala macamnya, itu hak pribadi dan coba bertanya sama diri sendiri. Karena nih, sebenarnya dengan kita mengenali diri kita tuh secara nggak langsung sadar gitu terhadap diri kita. Banyak banget orang yang kemudian tiba-tiba lulus kuliah. Mungkin teman-teman belum ngerasain, tapi mungkin satu waktu, satu ketika nih, kalau nanti punya teman, pasti ada teman kita yang tiba-tiba ngomong, tiba-tiba udah lulus ya, gitu.
Nah, lah emang selama dia kuliah dia ngapain aja gitu? Apa aja yang dia lakuin sampai dia nggak sadar bahwa dia kuliah gitu. Mengenali diri kita itu secara nggak langsung mengambil kendali terhadap hidup kita. Karena kalau enggak, yang ngendaliin hidup kita adalah kesenangan, yang ngendaliin hidup kita adalah air yang mengalir, nggak tahu tanpa tujuan dan segala macam. Artinya mengenali diri itu langkah penting untuk mengelola perubahan dan kemudian meraih kesuksesan. Aku lanjut ya teman-teman ya. Kecepatan nggak sih aku ngomongnya? Enggak kak, bisa kok. Santai aja. Oke, siap. Makasih nih udah dilanjutin ya. Lanjut yang kedua, bangun lingkungan suportif. Tadi kan aku ngomong ya, nggak usah ikutin teman dan segala macamnya. Kak ini kok sekarang ngomongnya bangun lingkungan suportif. Ini nggak niat nih bikin materinya, misalnya dia ngomong gitu, dasar, udah live aja lah gitu ibaratnya. Misalnya ada yang dulu beneran, ada yang live beneran. Uh, um, Gini teman-teman, yang pengen aku sampaikan adalah beda ya antara kita ngikutin teman kita dengan membangun lingkungan suportif. Aku akan coba bahas dan mungkin ada teman-teman beberapa yang sudah mengerti atau semuanya sudah mengerti, tapi nggak apa-apa. Biar kemudian kita makin paham, aku coba bahas. Mengikuti teman kita itu artinya kita nggak punya kendali terhadap hidup kita. Kita nggak sepenuhnya pernah tahu apa yang kita pengen. Kita cuma tahu bahwa wah ini kalau bahasa Jawanya wah iki gayeng nih. Ini rame nih kalau orang bahasa Indonesia gitu ya. Wah ini rame nih, kita harus ngikut yang rame-rame gitu. Padahal bisa jadi di jalan yang nggak rame itu, itulah sebenarnya jalan kita gitu. Dan kita nggak pernah bertanya sama diri kita. Poinnya itu. Apa sih bedanya sama membangun lingkungan suportif? Membangun lingkungan suportif itu artinya membangun sebuah lingkungan yang dimana orang-orang yang ada di sana tuh saling support. Pernah nggak sih punya temen yang dia bahasa bahasa psikologi sekarangnya toksik ya? Bahasa psikologi sekarangnya toksik. Artinya dia tuh nggak sepenuhnya pengen berteman sama kita gitu ibaratnya. Dia cuma pengen sesuatu gitu. Atau kemudian dia cuma pengen rame-ramenya aja. Kalau lagi nggak rame mungkin banyak banget ya yang akan seperti itu ya. Dan benar-benar banyak banget. Misalnya nanya ke kita, udah selesai belum tugas ya? Belum. Waduh, nggak asik lu, nggak selesai nih tugasnya gitu. Misalnya kayak gitu. Nggak asik, nggak selesai tugasnya, nggak usah ditemenin. Saya terus kemudian, tapi ada teman kita yang ya dengan terus, wah belum selesai tugas saya, kita kerjain bareng dan segala macamnya. Teman-teman, susah nggak nih nyari orang-orang kayak gitu? Susah. Pindah tempat bisa jadi pindah orang dan segala macamnya. Dan wajar aja nih kita sedih sama apa misalnya kita kehilangan teman-teman kita di SMA. Itu wajar banget, wajar banget. Nah, tapi yang perlu kita sadari adalah ya memang kita akan selalu terus mengalami itu. Ingat ya, mengelola masa depan itu artinya mengelola perubahan dan perubahan itu salah satunya perubahan tempat, perubahan lingkungan, perubahan teman dan segala macamnya. Bahkan teman kita juga bisa berubah sifatnya kan. Nah, artinya mencari lingkungan suportif itu artinya kamu mengelola juga pertemananmu sehingga orang-orang yang ada di lingkaranmu adalah orang-orang yang kemudian saling semangati, saling kuat untuk kemudian menjalani sesuatu dan segala macamnya. Dan ingat, dia nggak mesti jadi kamu pun nggak mesti jadi dia. Tapi kalian bisa berjalan di jalannya masing-masing dan saling menyemangati. Poin penting dari membangun lingkungan suportif itu. Susah nggak? Susah. Susah, beneran susah. Sampai sekarang pun ketika ngomong sama seorang kayak Gilang gitu ibaratnya yang mungkin menurut teman-teman, wah ini pasti pertemanannya banyak nih gitu karena udah di kampus, udah selesai juga di kampus. Tapi temen yang dalam tanda kutip benar-benar jadi lingkaran pertama pertemanan yang dimana aku bisa cerita dan segala macamnya itu nggak banyak. Dan kalau udah ketemu jangan dilepasin. Maka itu juga penting membangun lingkungan suportif dengan teman-teman di SMA. Misal kan banyak banget ya meme-meme atau kemudian guyonan-guyonan, bercandaan-bercandaan yang kemudian isinya adalah ketika kita udah kuliah maka kita akan lupa sama teman kita. Nah sebisa mungkin itu nggak dijalanin gitu. Oke, nanti kita akan coba bahas ya teman-teman yang kemudian pengen bertanya tentang Kak, aku tuh introvert dan segala macam itu juga akan kita coba bahas satu-satu. Tapi ntar ya, karena kata Reta nanti di ujung ada materi tentang ada tanya jawabnya ya kan? Ya Reta ya, bener ya? Nah aku lanjut ya. Apa tadi sampai mana sih aku ngomong? Aku lupa. Aku sampai mana ya? Ya mereka juga lupa. Aku lanjut ya teman-teman ya. Nah kelanjutannya adalah tentang ini. Tadi ya, gimana sih caranya atau benar nggak sih kalau misalnya aku udah kelar dari SMA terus kemudian akan masuk ke dunia pendidikan atau pekerjaan gitu karena kan nggak ya sip makasih diingetin. Kan nggak semua orang itu akan
kuliah ya. Nah, teman-teman juga berhak menentukan kalau memang ternyata pengen kerja dulu dan segala macamnya. Itu murni hak dan nggak berhak teman-teman dibully atas hal itu. Karena ya semua orang punya jalannya. Nah, aku lanjutin ya. Nah, kelanjutannya adalah aku kuliah nih, tapi kemudian temanku di SMA hilang. Artinya aku nggak lagi apa ya, nggak lagi keep in touch dengan mereka, nggak lagi kontak-kontakan sama mereka. Nah, sebisa mungkin hal ini dihindari. Sekedar menyapa atau sekedar mengucapkan selamat Idul Fitri dan segala macam itu adalah sesuatu yang kemudian penting untuk dilakukan. Kenapa? Karena selain ya, kalau kita udah masuk ke dunia pasca kampus, selesai teman-teman kuliah, artinya dunia kerja, profesional dan segala macamnya, link atau kemudian pertemanan itu sangat berharga. Makanya menjaga pertemanan sebaik mungkin itu sangat amat penting. Jadi itu juga nggak boleh lepas. Jadi si lingkungan suportif ini, bayangin ya, lingkungan suportif itu artinya orang-orang yang sama-sama pengen berbuat baik nih, sama-sama pengen menuju kebaikan walaupun di jalannya masing-masing. Nah, ketika teman-teman udah masuk ke jalannya ini, terus kemudian udah berproses di kampus, udah keluar, udah selesai, teman-teman tuh masih menjaga hubungan sama orang-orang yang udah berproses juga gitu. Jadi sebegitu pentingnya membangun lingkungan suportif. Itu ya intinya teman-teman ya. Aku lanjut. Masih di sesi mengelola perubahan. Selanjutnya adalah kesiapan belajar. Gini teman-teman, uh, aku punya temen, aku nggak ngatain dan nggak pengen ini jadi contoh yang berulang. Aku punya temen, kebetulan aku di SMA aktif di beberapa organisasi. Nah temenku yang semasa SMA itu udah jadi ketua organisasi, dia ketika masuk kuliah itu akan pengen aktif nih di organisasi yang baru. Cuma penyakitnya adalah dia nggak meninggalkan apa ya, nggak meninggalkan kesan bahwa atau tidak menanggalkan kesan bahwa dia udah jadi ketua gitu loh. Seharusnya ketika kita udah selesai di sebuah organisasi yang kita jadi ketua dan masuk organisasi baru yang dimana kita tidak jadi ketua lagi, ya kita harusnya siap belajar gitu. Nggak nggak ujuk-ujuk kita pengen ngasih pelajaran terus gitu ya. Berarti kita yang paling bisa, kita yang paling tahu. Nah itu jadi masalah penting yang sering banget aku temuin selama aku ngebina teman-teman di BEM. Mahasiswa baru khususnya pasti sering banget ada aja yang kayak gitu, dan biasanya orang-orang seperti ini yang kemudian nggak lagi mau belajar dan merasa cukup dengan apa yang dia punya dan nggak pengen lagi punya perspektif baru, itu bakal ketinggalan sama banyak hal karena dia sibuk sama dirinya sendiri. Sementara wajar banget semua orang punya kesalahan, wajar banget semua orang punya kekurangan, wajar banget semua orang butuh belajar lagi dan lagi. Ibaratnya nih, posisiku sekarang yang jadi kemarin jadi apa namanya, jadi presiden BEM di UNS, itu juga nggak membuatku harus jadi orang yang paling hebat gitu loh. Ketika aku kembali ke masyarakat, ketika misalnya nih ada bapak rapat RT, terus aku diajak rapat RT, ya aku nggak mesti jadi paling hebat gitu. Bisa jadi bapak-bapak itu lebih hebat dari aku masalah pengelolaan rukun tetangga gitu hebatnya. Ya nggak mesti serta merta aku jadi presiden BEM terus aku jadi paling hebat, enggak. Ya hati-hati Aldi menjemput orang tuanya. Aku lanjut ya teman-teman ya. Selanjutnya adalah kesiapan belajar tadi ini. Si kesiapan belajar ini artinya dimanapun kita, dalam keadaan apapun kita selalu punya mindset untuk belajar. Posisinya gini, kita akan masuk ke sesuatu yang aku sebut sebagai spektrum kepemimpinan ya. Teman-teman kalau nggak ngerti artinya spektrum, teman-teman kan lagi pegang HP atau pegang laptop nih, sekalian googling nggak masalah. Atau nanti kalau mau ditanyain, silakan ditanyain. Spektrum kepemimpinan itu artinya orang siap jadi pemimpin, artinya orang yang siap dipimpin. Beda ya, pemimpin itu orang yang memberikan masukan, orang yang memberikan saran, orang yang memberikan guidance, arahan, kebijakan, dan segala macam. Dipimpin itu artinya orang yang menjalankan hal tersebut sembari sedikit banyak memberi masukan kepada pemimpin. Paham ya maksudnya ya? Orang yang siap untuk jadi pemimpin adalah mereka yang siap untuk dipimpin. Artinya, siapapun yang siap jadi pemimpin itu harusnya siap untuk jadi anggota di tim kepemimpinan. Jadi pemimpin itu bukan apa ya, privilege itu apa ya bahasa Indonesianya ya. Bukan satu hal spesial yang kemudian orang itu akan dapat terus ketika dia udah pernah jadi pemimpin sekali, enggak. Dan setiap orang pasti butuh belajar lagi dan lagi. Artinya setiap orang tanpa terkecuali siapapun itu, mau dia presiden BEM kayak presiden Indonesia kayak dan segala macamnya, ketika dia masuk ke satu bidang baru yang kemudian dia belum pernah ahli di dalamnya, maka nggak ada salahnya dia untuk belajar. Karena belajar dan terus belajar itu artinya kita menuju kesuksesan sebenarnya. Dan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada di dirinya, ya dia secara nggak langsung membangun kuburannya sendiri, karena dia akan ketinggalan sama perubahan dan segala macamnya. Gitu. Aku lanjutin ya teman-teman ya.
Oke, sadar total. Gini teman-teman, sadar total tuh artinya seperti ini. Berapa kali kita melakukan sebuah kesalahan, tapi kesalahan yang kita perbuat itu kita mencari pembenaran. Artinya gini, kita telat ngumpulin tugas. Salah siapa? Salah teman kita yang ngajak ngumpul. Kita apa namanya, nilai ulangan kita kemarin nggak bagus, atau kemudian yang udah kuliah ya, uh, kita bikin paper tapi papernya kemudian nilainya jelek. Terus salah siapa? Salah teman kita yang kemudian ngajak ngumpul, salah teman kita yang kemudian ini itu dan segala macamnya. Oke teman-teman, jadi anak yang humble, anak yang supel, rajin ngumpul, seneng ngobrol sama orang lain di tingkatan kuliah itu akan membantu banget. Tapi menyeimbangkan waktu antara dirinya, orang lain, keluarga, dan Tuhan yang menciptakan kita, itu juga sesuatu yang sangat amat penting. Ini nggak lagi masalah time management ya. Time management tuh kita mengambil waktu 24 jam dalam sehari dan mengerjakan apapun yang bisa kita kerjakan dalam waktu 24 jam itu sebaik mungkin. Tapi kalau sadar total, itu artinya kita sepaham-pahamnya dengan apa yang kita miliki dan apa yang menjadi kesalahan kita. Nggak lagi nyalahin orang lain. Maka tadi mulai dari kenali diri, bangun lingkungan, kesiapan belajar, dan juga sadar total, itu adalah mencapai kesuksesan lewat jalur mengelola perubahan. Kedengeran nggak suaraku? Oke, aku lanjut ya. Nah, oke. Tadi masih ingat kan ada 2 jalur mengelola masa depan, yang dimana masa depan itu akan menuju kesuksesan. Yang pertama adalah perubahan, yang kedua ketidakpastian. Ya, yang pertama tadi kita udah bahas, mengelola perubahan itu dengan mengenali diri, dengan siap untuk selalu belajar, dengan sadar total bahwa apa yang kita lakukan ya sepenuhnya kesalahan kita dan gak lagi nyalahin orang lain. Dan tadi selanjutnya adalah membangun lingkungan suportif. Jadi 4 hal ini untuk mengelola perubahan, yang dimana mengelola perubahan itu toolsnya atau caranya adalah punya kapasitas, dengan mengenali diri, dengan membangun lingkungan suportif, dengan siap belajar, dengan sadar total tuh kita punya kapasitas. Kapasitas itu artinya knowledge. Knowledge itu artinya pengetahuan. Nggak mungkin ada orang yang sukses tapi dia nggak punya pengetahuan. Kalaupun ada ya berarti dia anak orang kaya, yang kaya banget, yang kaya banget, yang kaya banget. Yang dia nggak punya, dia ongkang-ongkang kaki aja udah bisa hidup gitu ya. Dan bahagianya kita nggak seperti itu. Karena kalau kita seperti itu, kita nggak mengenal apa yang namanya perjuangan. Dan orang yang mengenal berjuang itu orang yang nggak punya hidup sebenarnya. Aku lanjut ya, teman-teman ya. Oke, Selanjutnya kita akan masuk ke mengelola ketidakpastian. Masih ingat nggak tadi cara mengelola ketidakpastian? Cara mengelola ketidakpastian itu adalah dengan membuat perencanaan. Gimana sih cara bikin perencanaan? Ada tools yang disebut life plan. Life plan itu adalah sesuatu yang kita tuliskan, lalu kemudian yang kita tuliskan ini itu adalah apa ya? Rencana jangka panjang kita, rencana kehidupan kita. Kita sering banget ya dengar kata-kata ini ya di foto Instagram yang captionnya nggak nyambung, di akun-akun apa ibaratnya akun-akun quotes dan segala macamnya, kita akan sering dengar kata-kata bahwa mimpi yang tak pernah diperjuangkan tak pantas untuk dimenangkan. Dan ini benar banget ya. Sebenarnya kenapa life plan ini jadi penting? Gini ya, kalau kita mau benar banget kayak mind mapping tapi versi lebih baiknya lagi, itu namanya life plan. Apa sih pentingnya life plan? Gini. Manusia itu adalah makhluk visioner. Visi itu penglihatan. Penglihatan tuh sesuatu yang terlihat, sebenar-benarnya terlihat. Artinya harus kita benar-benar bisa lihat, bukan cuma kita bayangkan. Makanya life plan itu penting. Kenapa life plan itu penting? Karena tadi, kita tuh manusia, itu makhluk visi. Kita perlu visi. Visi ya. Untuk apapun itu kita perlu visi. Visi itu artinya sesuatu yang bisa dilihat. Dan life plan itu harus bisa dilihat. Makanya harus dituliskan. Gimana sih cara menuliskan life plan? Gini deh teman-teman. Aku pengen bertanya sama teman-teman. Teman-teman pernah berpikir gak? Sekarang masih muda ya umurnya. Rata-rata mungkin 18-17 kayak 18-17 ya teman-teman ya. Mungkin ada yang 19, ada yang 20 karena mungkin tadi ada yang udah kuliah. Oke, pernah nggak sih kita berpikir kita, ada yang 16, oke siap. Aku tua banget ya, aku udah 23 loh. Oke,
Aku coba lanjut ya. Tadi, pernah nggak sih kita berpikir, ya ada yang 15, nggak apa-apa, nggak usah di absen. Kalau ada yang 1 tahun juga nggak usah sombong juga nggak apa-apa. Aku lanjut ya. Aku lanjut ya teman-teman ya. Em, apa tadi? Oh iya, pernah nggak sih kita ngebayangin kita pengen aku lanjut ya, tapi maaf nih bahasanya. Kita pernah nggak sih ngebayangin kita nanti kalau meninggal dalam keadaan seperti apa? Maksudku gini ya, ini tuh bukan apa ya, bukan bukan materi ISQ ya yang bayangkan, ya, bukan kayak gitu, bukan itu, bukan. Ini maksudku gini, um, pernah nggak sih kita ngebayangin ya, misal teman-teman pernah ikut, mungkin pernah ikut pemakaman tetangga atau keluarga dan segala macamnya, ya tanpa maksud menyinggung sisi sensitif masing-masing dari kita ya. Pernah nggak sih kita berpikir bahwa akan nggak sih kita meninggal tuh dalam keadaan seramai mereka yang antar gitu, atau akan nggak sih kita meninggal terus kemudian banyak yang sedih karena kita meninggal ya. Nah, si sedih ini, si banyak yang antar ini, itu artinya ada sesuatu yang pengen kita tuju. Apa tuh yang pengen kita tuju? Misal sampai sekarang kita pasti punya cita-cita. Cita-cita kita meninggal dalam keadaan udah profesor, guru besar di sebuah universitas, jadi rektor bahkan, atau jadi dokter spesialis tertentu, atau punya banyak karyawan di sebuah bisnis yang kita ciptakan, dan segala macamnya. Yang dinamakan life plan itu adalah menyusun mimpi sampai itu dapat. Sampai gimana caranya kita meninggal itu didapatkan. Dan teman-teman tahu nggak, banyak banget cara untuk mencapai ke sana, bukan cuma satu cara. Artinya kalau sekarang nih kita nggak berhasil masuk STAN, padahal mimpi kita adalah jadi ASN atau jadi aparatur sipil negara atau jadi pegawai negeri, ya nggak apa-apa gitu, karena masih ada cara lain dan jalan lain untuk menuju ke sana gitu. Nah, oke, kita akan bahas ke life plan ya. Kita akan bahas ke life plan. Gimana sih cara bikin life plan? Mungkin kalau teman-teman ada yang nyatat sekarang, atau kalau nggak dibayangin juga nggak apa-apa. Coba ambil rentang hidup teman-teman. Kira-kira teman-teman tadi pengen meninggal dalam keadaan seperti apa? Ya, ada yang bilang husnul khotimah dan segala macam. Kalau saranku diperjelas. Husnul khotimah tuh banyak ya. Bisa jadi kita kemudian cukup jadi orang yang nggak cukup sih. Maksudnya kita berusaha jadi orang yang kemudian selalu sholat tepat waktu di masjid. Selalu sholat tepat waktu di masjid gitu ya ibaratnya. Terus kemudian di dalam waktu yang kalau dalam aku Muslim, jadi kalau dalam dalam Islam kan kita diajarkan bahwa apa yang paling sering kita lakukan itu adalah sesuatu pertanda di mana kita akan meninggal dalam keadaan seperti itu. Nah, orang yang rajin sholat ke masjid dan segala macamnya, itu kan otomatis insya Allah dengan sendirinya mendekat ke arah sana gitu, mendekat ke arah sana. Dan jadi husnul khotimah tuh ya udah bisa aja kita cuma seperti itu gitu. Tapi kalau kita definisikan lebih lengkap mimpi kita, misal kita pengen jadi tadi rektor dan segala macamnya, maka jalan menuju ke sana gimana gitu. Terus kemudian kita menganggap bahwa umurnya manusia itu rata-rata 63 sampai 70 tahun berdasar survei. Berarti di antara 63 sampai 70 tuh kalau memang tidak lari dan tidak jauh dari sana berarti aku akan meninggal di umur sekian. Nah, aku meninggal tuh dalam keadaan apa? Tadi udah kita sebutin nih. Sekarang lihat posisi kita sekarang. Aku baru lulus nih baru dari SMA. Aku harus masuk ke kampus mana ya supaya aku sesuai dengan mimpiku. Pertama cek itu misalnya. Cek ada di slide ya, cek rencana akademik kita. Misal kita pengen jadi guru besar atau pengen jadi dosen. Dosen itu sekarang minimal S2. Artinya sekarang S1 kita harus berapa tahun, S2 kita harus berapa tahun untuk kemudian kita mencapai itu. Ya kan? Aku lanjut ya. Yang kedua rencana karir. Oh enggak, aku pengen jadi pengacara karena kemudian orang tua aku pengacara dan aku pengen ikut langkah orang tuaku. Oke, berarti masuk ke hukum. Kalau udah masuk ke hukum, berarti harus ikut apa lagi? Komunikasi politik karena aku pengen jadi pengacara tata negara. Oke, nggak masalah dan segala macamnya. Ada langkah ke sana yang kedua ya, rencana karir. Yang ketiga rencana kontribusi. Gini teman-teman, ini hal penting yang harus kita sadari bersama. Dari tadi tuh yang kita bahas itu selamanya tentang diri kita, ya nggak sih? Dari mulai mengenal, membangun lingkungan sportif dan segala macam itu tuh cara kita menyukseskan diri kita gitu. Tapi sadar nggak sih sebenarnya dengan kita jadi orang baik, lingkungan kita tuh akan serta merta jadi baik. Nah, itu yang aku maksud dengan rencana kontribusi itu adalah bagaimana kalian yang dalam tanda kutip, amin, mudah-mudahan nanti udah keren, itu berkontribusi untuk lingkungan kalian. Contoh misal, aku anak pertanian, maka yang aku usahakan adalah bikin proyek pertanian yang dimana proyek pertanian ini bisa bermanfaat untuk banyak orang.
Misal seperti itu. Kenapa ini penting? Kalau nggak banyak orang yang merawat mimpi-mimpi baik untuk jadi orang baik, maka akan semakin banyak orang yang merawat mimpi-mimpi buruk untuk jadi orang buruk. Poinnya itu. Oke. Tadi itu masih dalam bayangan semua ya. Sekarang kita tekniskan ya, kita jelentrehkan, kita coba perjelas. Kita akan apa? Kita memprediksi umur kita sampai sekian dalam keadaan ini. Kita tarik mundur 10 tahun ke belakangnya. Otomatis berarti berapa? Umur 53 tahun. Umur 53 tahun berarti kita udah jadi posisi apa? Umur 43 tahun kita dalam posisi apa? Umur 33 tahun kita di posisi apa? Umur 23 nih yang sebentar lagi dicapai kita di posisi apa? Nah, oke, dapat nih 10 tahun, 10 tahun, 10 tahun, 10 tahun sudah harus seperti ini misalnya. Uh, nggak terlalu cepat ya aku ngomong ini ya, karena ini penting sebenarnya buat teman-teman. Nggak kan ya? Aman ya? Oke, aku lanjut. Nah, sekarang katakanlah ada yang umurnya 18 ya, 18 ke 23 itu 5 tahun. Kita buat rencana 5 tahun kita. Rencana 5 tahun kita mencakup apa tadi? Karir, terus kemudian apa akademik dan segala macamnya. Kak, tapi kalau 5 tahun ke depan kan aku belum berkarir. Oke, emang kita belum berkarir, tapi ada nggak sih yang harus kita siapin untuk mencapai karir kita? Misal, kita pengen jadi A. A itu adalah apa? Pengacara. Berarti aku harus apa dong? Aku harus punya skill komunikasi yang baik, ya nggak sih? Harus punya skill komunikasi yang baik, harus punya skill deduksi dan berpikir yang baik. Ya berarti aku harus apa nih? Harus sering ikut kompetisi debat. Misalnya seperti itu. Oh oke, berarti nanti kedepannya ketika aku kuliah, aku pengen sering-sering ikut kompetisi debat. Itu plan 5 tahun ke depan tuh. Itu plan 5 tahun ke depan. Setelah 23, katakanlah orang umur 23, 22, 24 tuh umur orang lulus kuliah. Oh iya, dengar juga dari Kak Meriana. Mungkin guru kita sama, tapi aku nggak pernah belajar dari beliau. Tapi makasih banget udah disampaikan. Uh, aku lanjut ya. Nah, di si 23 ini nanti kemudian kita tarik sampai lagi umur 33. Di antara 23 ke 33 kita bagi lagi 5 tahun. Berarti umur 28. Di umur 28 tuh kita udah harus jadi manusia seperti apa sih? Oke, minimal kita udah masuk di firma hukum. Di firma hukum kita udah ada di posisi yang lagi belajar getol-getolan untuk jadi pengacara ngetop. Di umur 33, oh berarti kita udah jadi orang kepercayaan di firma tersebut. Di umur 38 kita udah bikin firma hukum sendiri dan segala macam. Artinya ada rencana tersusun dan terstruktur untuk mencapai satu mimpi kita yang nanti di akhir pengen kita capai. Tapi mimpi di akhir ini harus besar. Kenapa mimpi di akhir harus besar? Karena kalau satu mimpi kita di tengah jalan untuk mencapai mimpi akhir kita itu kemudian nggak nyampe, kita masih punya mimpi lain untuk mencapai mimpi akhir itu. Dipahami ya teman-teman ya maksudnya ya? Oke, lagi-lagi ada banyak banget cara untuk menuju mimpi kalian. Jadi jangan sampai teman-teman kemudian kehabisan akal, terus kemudian kehabisan kepercayaan sama diri sendiri dan segala macam untuk mencapai keberhasilan. Ya kalau kita mau apa ya ambil quotes yang sering kita dengarkan bersama mungkin ya Thomas Alva Edison tuh gagalnya 99.000 kali gitu lah ibaratnya mungkin 9.999 kali atau lebih bahkan karena tidak pernah ada catatan resmi dan jurnal ilmiah tentang berapa banyak kegagalan dia sebelum dia kemudian berhasil menemukan pencapaian dia. Tapi kemudian dia hanya butuh berhasil sekali untuk dia berhasil gitu lebarnya. Kita bisa aja berapa kali gagal, tapi kita cuma diminta sekali berhasil loh untuk kemudian melanjutkan jalan kita. Anggap aja hidup kita tuh lagi main game gitu lebarnya. Dan karena kita nggak berhasil lewat level itu ya kita diulang lagi untuk masuk ke level itu dengan cara yang berbeda. Gitu. Nah, teman-teman, mungkin nggak sih kita gagal sebelum teman-teman bertanya ini aku pengen masukin ini ke materi. Mungkin nggak sih kita gagal untuk mencapai mimpi kita? Mungkin, dan itu yang mendewasakan. Orang yang nggak pernah menikmati kegagalan adalah orang yang nggak pernah dewasa. Karena dia nggak pernah belajar caranya berjuang, nggak pernah belajar caranya mencari cara lain untuk mencapai kesuksesan, nggak pernah belajar caranya menikmati keberhasilan setelah bersusah payah mengalami kegagalan. Jadi mungkin banget tuh ada orang yang namanya gagal. Atau bahkan bisa jadi teman-teman pernah dengar kata-kata ini mungkin ya, habiskan gagalmu di masa muda. Mungkin kalau kita dengar kata-kata ini tuh sifatnya apa ya? Mungkin kalau kita bayangin ini retoris banget ya. Maksudnya ini kata-kata yang sekedar nyemangatin doang gitu. Tapi enggak, bener. Kalau kita ngabisin gagal itu menurutku punya jatah. Secara ilmiah gini, kenapa gagal itu punya jatah? Karena misalnya gini, pertama kali kita belum bisa naik motor. Kita butuh salah 3 kali untuk bisa naik motor. Jatuh, masuk ke dalam got gitu misalnya kayak gitu atau kemudian stang motornya kebalik terus kemudian kita jalan mundur dan segala macam mungkin ada cerita-cerita seperti itu tapi setelah 3 kali itu kita berhasil nggak berhasil artinya apa habisin dulu jatah gagal kita dan itu benar banget makanya tadi kesiapan belajar
membangun lingkungan suportif, terus kemudian sadar total dan juga paham sama diri kita, itu adalah cara kita menghabiskan kegagalan kita. Dan itu benar banget. Nggak ada yang salah dengan kata-kata habiskan gagalmu di masa muda. Karena sakitnya mengalami kegagalan itu yang membuat kita dewasa. Sebenarnya gini teman-teman, bisa aja ada orang yang ngomong sama persis kayak aku. Karena materinya aku kasih ke dia gitu ibaratnya. Bisa jadi misal siapa ya? Misal Reta gitu. Tak, aku nggak bisa ngisi nih hari ini gitu. Isi ya materinya ini kamu bacain. Reta tuh mungkin bisa menyampaikan materinya, tapi mungkin Reta tidak bisa menyampaikan emosi yang aku tularkan ke teman-teman. Karena mungkin Reta belum pernah mengalami apa yang aku tulis di materi gitu. Orang itu nggak bakal dihargai kalau dia nggak punya kegagalan. Yang diceritain ke orang lain itu kegagalannya. Yang jadi pelajaran itu kegagalan. Nah, intinya itu teman. Yang jadi pelajaran itu kegagalan. Maka orang yang punya kegagalan berulang-ulang sampai dia menemukan keberhasilan, itu dia orang yang paling berharga sebenarnya. Karena pertama dia udah percaya sama dirinya bahwa dia bisa sukses. Kedua dia yakin sama keteguhan hatinya bahwa ya satu waktu ada jalan sukses yang bisa dia. Gitu teman-teman. Jadi Bang, kalau dari tadi kita ngomong kayak gini, apa sih arti kesuksesan? Kalau teman-teman masih ada yang bertanya kayak gini, coba deh buka catatan ulang teman-teman yang dari tadi udah nyatet. Karena apa? Arti kesuksesan itu balik lagi ke masing-masing pribadi. Bisa aja dengan hari ini kita belajar hal baru, kita udah sukses. Dan memang, percaya atau enggak, langkah-langkah kecil itu kalau kita jabarkan adalah langkah-langkah yang kemudian menumpuk menjadi langkah-langkah untuk meraih mimpi besar kita. Ngebuktiinnya gimana? Ngebuktiinnya life plan. Tadi kita punya langkah 5 tahunan, kita punya langkah 10 tahunan, kita punya langkah yang nanti di akhir hayat kita pengen jadi apa. Artinya langkah kita tahun pertama, langkah kita bulan pertama, langkah kita besok, langkah kita sebulan setelahnya, itu yang menentukan keberhasilan kita setelah ini. Makanya jangan pernah meremehkan hal-hal kecil, jangan pernah meremehkan hal-hal kecil yang kemudian apa ya udah teman-teman capai sejauh ini, termasuk bergabung di acara hari ini. Kalau ada yang bertanya, life plan itu jadi tolak ukur apa enggak? Life plan itu jadi pegangan. Sukses apa enggaknya kita itu kita lagi. Kalau satu waktu satu ketika karena keadaan yang tidak memungkinkan, karena lagi-lagi ya perubahan tuh bisa aja terjadi. Ada perubahan yang sangat amat drastis. Misal kita pengen A, tiba-tiba karena satu dan lain hal kita nggak jadi bisa melaksanakan A ini. Dan berarti kita nggak bisa mencapai itu dong. Kalau misalnya itu nggak tercapai, berarti kita gagal. Nggak juga, karena masih ada cara lain untuk mencapai hal sejenis. Misalnya itu. Makanya lagi-lagi, si life plan ini adalah pegangan kalian untuk mencapai satu hal. Minimal kalian jadi tahu di mana kalian berhasil, di mana kalian gagal. Dan di gagal-gagal ini kalian harus mengejar ketertinggalan kalian untuk belajar hal sejenis untuk bisa mencapai keberhasilan. Lagi-lagi, apa yang coba aku sampaikan? Satu bentuk kesuksesan yang mutlak bagi aku adalah ketika manusia bisa sadar sepenuhnya bahwa dia hidup. Dan hidupnya adalah miliknya, bukan milik orang lain. Bukan mimpi orang lain yang dia paksakan masuk ke dirinya, tapi mimpi yang dia perjuangkan dan dia bangun dengan cara-caranya, dengan langkah-langkahnya, dengan kegagalan-kegagalan dan segala macamnya. Jadi kalau ada pesan yang mungkin akan aku sampaikan ke teman-teman adalah hidup. Jadi orang yang hidup. Karena kalau kita hidup, ya berarti kita sadar sepenuhnya dengan apa-apa yang harus kita lakukan dan gak ngikutin orang lain. Gitu, selamat berproses, selamat menyukses menurut diri kita masing-masing. Dan semoga kita sama-sama jadi orang yang gak pernah berhenti belajar. Aku kembaliin ke Reta. Makasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, baik Kak. Mohon maaf nih sebelumnya jika suara aku kurang terdengar karena di sini lagi hujan deras. Terima kasih kepada Kak Gilang yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa dan saya di sini akan mendapatkan banyak ilmu. Nah, teman-teman sekalian, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab nih. Ada 3 sesi. Satu sesi akan berisi 2 orang penanya. Sistem kayak gini, kalian bisa tuliskan nama, asal kalian, dan pertanyaan yang kalian ingin sampaikan kepada Kak Gilang. Nanti aku yang bakal pilih pertanyaan dari kalian yang bisa mewakili teman-teman semua. Kalian bisa dimulai dari sekarang untuk mengetikkan pertanyaannya.
Pertanyaannya bisa diketikkan ya teman-teman. Ini agenda keberapa sih teman-teman? Agenda kedua yang ini. Iya, kenapa Kak? Oh, nggak apa-apa, mantap mantap, keren keren. Habis ini berarti agenda ketiga keempat ya, ada 4 agenda ya teman-teman? Apa 5? 5 Kak. Mantap mantap mantap, lanjutin, keren keren. Aku akan milih 2 orang dulu untuk sesi pertama tanya jawab ini ya teman-teman. Nah ini Kak ada pertanyaan dari Yusuf Ibrahim dari Pasuruan, Jawa Timur. Jadi gini Kak, setiap orang pasti ada kegagalan. Ketika kita sudah matang dalam berproses, di tengah-tengah justru ada hambatan yang sedikit membuat kita putus asa dalam berproses menuju kesuksesan tersebut. Yang saya tanyakan, bagaimana sih Kak cara atau upaya agar supaya kita bisa bangkit kembali dalam mengejar kesuksesan tersebut dan gak patah semangat. Terima kasih. Oke, makasih pertanyaannya. Gini teman-teman, coba tanya sama siapapun yang berproses, orang tua kita mungkin yang terdekat, atau ya orang yang sekarang lagi nonton duduk bareng kita. Pernah nggak sih kita kesusahan menghafalkan rumus matematika saat kita SD? Dan sekarang kita ada di posisi yang lagi ngajarin adik kita gimana caranya untuk menjawab rumus matematika tersebut. Ya nggak sih? Pernah kan? Kita dulu pernah bingung caranya ngitung 5 kali 5 ya, karena harus pinjem jari 5 orang untuk menghitung angka 5 sebanyak 5 kali gitu kan ya. Kita pernah ada di posisi yang seperti itu. Nah, artinya gini teman-teman, yang pengen aku sampaikan ke teman-teman semuanya tanpa terkecuali, dan makasih banget yang udah bertanya, bahwa teman-teman, yang bikin kita dewasa dan yang bikin kita matang untuk mencapai mimpi kita, itu adalah halangan dan rintangan di tengah jalan. Halangan dan rintangan itu yang membedakan kita dari orang lain, gitu lah ibaratnya. Dan itu yang bikin kita jadi orang yang lebih baik. Coba sekarang kita ubah mindset kita jadi growth mindset. Growth mindset itu adalah mindset yang selalu berkembang. Artinya setiap ada rintangan, setiap ada kegagalan, setiap ada masalah dan segala macamnya, gimana caranya supaya kita bangkit? Coba kita ambil sudut pandang lain. Yang kita pandang itu adalah jalan kita buntu. Kita lupa bahwa kita udah berpindah dari tempat awal kita. Apa sih yang membedakan orang yang apa sih yang membedakan? Yang membedakan adalah ini. Kalau kita berpandangan bahwa kita cuma buntu, kita nggak bakal sadar bahwa kita udah belajar skill ini, kita udah punya jaringan ini, kita udah punya jaringan itu dan segala macamnya, untuk kemudian mencapai satu titik yang kemudian di tengahnya ada rintangan sehingga kita nggak bisa maju lagi.
Kalau kita punya growth mindset, kita akan ingat bahwa, oh oke, aku udah belajar ini, belajar ini, belajar ini, belajar ini, dan punya link ini untuk mencapai mimpi ini. Memang kadarnya kita nggak dikasih kesempatan lewat jalan itu sama Tuhan gitu misalnya. Ya udah nggak apa-apa, yang penting aku udah belajar ini. Satu waktu, satu ketika mungkin aku akan mencapai hal itu lagi. Atau misalnya, ternyata si rintangan ini masih bisa dilewatin, cuman kita yang nggak tahu cara ngelewatinnya kayak gimana. Nah, ada dua tipe manusia ya. Tipe manusia yang pertama adalah mereka yang mencoba melewati rintangan. Tipe manusia kedua adalah orang yang atau mereka yang kemudian memaki rintangan. Kita coba belajar dari tipe manusia kedua dulu. Misal nih, ada tim penjinak bom. Kerjaannya ngapain? Jinakin bom kan ya. Misalnya ada bom, terus kemudian mereka udah tahu tempat bomnya di mana. Terus gimana cara mereka menjinakkan bom? Mereka mencari tahu gimana caranya atau kabel yang mana yang tepat untuk dipotong supaya bom itu nggak meledak gitu karena kalau kita nonton film-film ya. Tapi kalau misalnya nih mereka jadi tipe manusia yang kedua yang mereka marahin si masalah gitu, atau marahin bomnya. Ih ada bom yang kejadian adalah bomnya meledak dan mereka ikut meledak karena si bom itu gitu ibaratnya. Nah tipe orang yang pertama adalah orang yang kemudian berusaha, orang yang berusaha. Bedanya adalah kalau kita ngejinakin bom dengan tipe yang kita berusaha menjinakkan bom dan akhirnya kita gagal, ya kita hilang gitu karena bomnya ikut meledak gitu misalnya. Tapi kalau misalnya kita mencoba menyelesaikan masalah, ya nggak serta merta seperti itu gitu. Kalau gagal satu cara, ambil cara yang lain dan segala macamnya. Lagi-lagi gini, growth mindset itu artinya kegagalan itu menumbuhkan, masalah itu menumbuhkan, kesedihan itu menumbuhkan. Semua hal yang bagi kita negatif itu sebenarnya membuat kita tumbuh dan mengajar kita jadi orang yang lebih baik. Kalau kita punya growth mindset, sebenarnya kita siap untuk jadi orang yang terus bangkit dalam masalah atau melewati masalah. Pertanyaan yang mungkin akan teman-teman tanyakan, kakak ngomong kayak gini pernah dapat masalah nggak sih? Mungkin setiap orang yang umurnya lebih gede dari kita tuh pernah punya masalah dan kalau kita hitung-hitung berarti masalahnya lebih banyak dari kita karena umurnya lebih tua dari kita. Tapi kenapa mereka terlihat baik-baik aja? Ya karena mereka punya growth mindset mungkin yang kemudian membuat mereka menjadi obat terhadap kegagalan, kesalahan, kesedihan dan segala macamnya. Karena toh setiap manusia tuh nggak pernah diam di tempat, mereka berkembang. Cuma kita aja yang jarang melihat perkembangan kita. Itu sih jawabannya. Karena pertanyaannya ini adalah mental, maka jawabannya adalah jawaban psikologi. Yang teman-teman butuhkan adalah growth mindset. Semoga membantu. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Ada lagi nih pertanyaan dari Hasan Nabil Mubarak dari Jawa Timur juga nih. Bagaimana jika kita sudah menyusun life plan kita dan kita sudah mengenal jati diri kita, akan tetapi life plan kita terhalang dengan restu orang tua yang masih berpikir atau kekeh agar kita mengikuti mereka, katanya begitu, Pak. Oke, aku dapat maksud pertanyaannya. Makasih teman-teman bertanya. Lagi-lagi ini tuh sesuatu yang akan sering terjadi ya. Maksudnya ya setiap dari kita adalah anak dari orang tua kita. Dan mereka dalam tanda kutip membesarkan kita juga punya mimpi terhadap diri kita. Yang pengen aku sampaikan ke teman-teman semua adalah mungkin teman-teman pernah dengar kabar bahwa ya peduli amat sama orang tua kita. Pokoknya jalanin aja apa yang kita mau. Mereka toh juga nanti ke depannya akan setuju sama kita. Aku kurang sepakat sama pendapat ini. Kenapa? Karena bagiku kita tuh diajarin untuk beradab. Sebagai orang timur kita diajarkan untuk punya adab. Artinya sebenarnya ada cara-cara sehat. Lagi-lagi ya, ada cara-cara sehat untuk kemudian ngobrol sama orang tua kita supaya mimpi kita tercapai. Contoh, aku tuh nggak pernah diizinkan untuk kuliah keluar pulau. Aku sedikit cerita ya. Di masa SMA, aku tuh dapat beasiswa. Beasiswa namanya beasiswa egaliter. Beasiswa egalite ya. Beasiswa egalite itu beasiswa Prancis yang kemudian saat ini sekarang nggak ada satunya lagi kalau aku nggak salah. Beasiswa Eiffel namanya sekarang. Si beasiswa ini dulu ada S1 dan aku tuh dapat beasiswa itu gitu loh ibaratnya. Nah tapi waktu aku pengen melanjutkan jenjang, ternyata beasiswa ini tuh hanya cover tuition fee. Tuition fee itu biaya kuliah, tapi tidak dengan biaya hidup. Aku bukan dari keluarga yang mampu, maka orang tuaku keberatan dengan hal ini. Nah, akhirnya muncul nih trauma di orang tua. Ya udahlah, nggak usah kuliah di luar, kuliah di Pontianak aja, biar nanti makan dan yang lain-lain masih bisa kita cari bareng-bareng kalau tinggal sama orang tua. Nah, menurutku sebagai anak laki-laki satunya di keluarga dengan 3 adik perempuan, aku merasa kalau aku
dalam tanda kutip melebarkan mindsetku, melebarkan pikiran, aku gak bakal jadi apa-apa. Maka aku pengen banget lepas dari orang tuaku minimal untuk belajar. Nah, gimana cara aku meyakinkan? Ya, aku jadi orang yang jauh lebih baik dari diriku sebelumnya, gitu. Kadang-kadang tuh orang tua kita tuh bukan nggak ngizinin, cuma mereka nggak ngelihat kesiapan kita, gitu ibaratnya. Gimana cara memperlihatkan kesiapan kita? Bisa dengan sikap, bisa dengan diskusi. Anak yang dewasa adalah anak yang berani mengajak diskusi orang tuanya. Yakinlah kalau cara kita tepat, cara kita benar, orang tua kita tuh sayang sama kita. Maka cara terbaik untuk apa ya, untuk coba ngasih keinginan kita ke orang tua itu adalah dengan mengubah sikap kita dan berdiskusi dengan orang tua. Kalau ayah yang keras, maka ngobrol ke ibu dulu. Kalau ibu yang keras, mungkin ngobrol ke ayah. Kalau dua-duanya keras, mungkin ngobrol ke abang dulu atau ke kakak dulu kalau ada. Kalau nggak ada, ngobrol ke tante, ngobrol ke om, nanti biar diobrolin. Semuanya masih ada cara. Sebenarnya mungkin corona ini jadi hikmah. Misal teman-teman sekarang ternyata terganjal untuk kuliah di luar dari daerah teman-teman. Masih ada waktu nih, karena diundur semuanya karena ada pandemi ini. Teman-teman masih bisa mengupayakan cara-cara tersebut. Tapi lagi-lagi, kita harus ingat bahwa orang tua kita tuh sayang sama kita. Dan jangan sampai kita punya mindset, bodo amat lah sama orang tua, toh ntar juga mereka seneng kalau kita udah sukses. Karena bagiku ridhonya orang tua itu yang membuat kita besar. Jadi dari apapun dan kapanpun kita melaksanakan sesuatu, pastikan ada ridho orang tua di sana. Gitu sih, semoga membantu cara dan juga mindset yang tadi aku coba bagi ke teman-teman. Makasih. Oke, terima kasih Kak sudah menjawab pertanyaan dari sesi 1 ini. Saya rasa cukup ya, cukup sangat sangat jelas jawaban dari Kak Gilang tadi. Kita lanjut ke sesi 2. Sama seperti tadi, saya akan memilih 2 orang. Silahkan jika kalian ingin bertanya, kalian bisa ketikkan di kolom chat. Itu kayak udah banyak yang ngetik di kolom tuh. Tar ya, Kak. Iya Kak, ini ada dari Claudia Lucas, asal Manado. Kadang kita udah punya planning life yang mantap buat direalisasikan, tapi keinsecurean dalam diri buat merealisasikan mimpi itu yang bikin kita terhambat, bahkan nggak berkembang. Jadi sebaiknya gimana, Kak? Oke, mantap. Beruntunglah pertanyaan ini diajukan sekarang ya, karena mungkin kalau pertanyaan ini diajukan dulu, maka jawabannya adalah udah sikat aja, nggak ada masalah insecure itu nggak wajar, ketakutan pribadi dan segala macam. Teman-teman, secara psikologis insecure itu mental disease. Jadi ini penyakit mental sebenarnya, dan ini mental problem, dan ini juga problem mental. Nah, insecure itu bisa kenapa seseorang bisa insecure itu sama kayak kenapa orang bisa flu. Flu itu ada penyebabnya. Penyebabnya mungkin karena kita main hujan-hujanan, kita kecapean, kita dan segala macamnya. Nah, kenapa orang bisa insecure? Mungkin pertama dia nggak kenal sama dirinya. Itu mungkin banget. Tapi maaf banget kalau ini nggak sesuai sama si penanya tadi ya, sama teman-teman, maaf banget. Yang kedua, apa yang menyebabkan seseorang insecure? Mungkin dia nggak siap sama pilihan, mungkin dia nggak siap gagal. Ini yang kemudian menurutku jadi apa ya, jadi kasus terbanyak atau kemudian jadi penyebab terbanyak orang merasakan insecure karena dia nggak siap gagal. Orang insecure itu rata-rata nggak siap menghadapi penolakan, nggak siap menghadapi kegagalan. Ini salah nggak? Ini jelek nggak? Karena setiap orang pasti punya insecure masing-masing. Misal nih, aku takut orang tuaku bilang aku durhaka, kayak gitu. Misal kayak gitu. Ya kenapa ya? Karena aku nggak pengen orang tuaku bilang aku durhaka. Tapi itu insecurity kan, gitu ibaratnya. Nah, coba balik lagi ke kasusnya. Kenapa kita merasa insecure? Insecure kita kenapa? Apakah karena memang kita takut mengalami kegagalan? Kalau kita takut mengalami kegagalan, maka berdamai sama diri kita. Apa yang dimaksud berdamai? Membuat plan, membuat rencana, memikirkan itu semua, itu udah satu keberhasilan. Kita harus berterima kasih nih sama badan kita yang udah sedikit banyak mau memaksa diri untuk mencapai
apa ya ibaratnya plan itu gitu loh, atau menuliskan plan itu. Gimana cara berterima kasihnya dengan memperjuangkan hal tersebut. Gagal itu adalah lagi-lagi growth mindset menyatakan bahwa gagal itu adalah dan ini benar gitu lah ibaratnya. Kalau satu waktu kita pernah berpikir bahwa ada orang yang bilang bahwa gagal itu kesuksesan tertunda terus itu cuma fafifu doang gitu, misalnya kayak gitu. Dan itu nggak benar gitu. Nah, itu sebenarnya benar. Kenapa? Karena dari kegagalan kita banyak belajar banyak hal. Kalau insecurity kita masalah kegagalan, maka berdamai sama diri kita dan pandang kegagalan sebagai satu hal yang mendewasakan. Kalau insecurity kita adalah penolakan dari orang lain, maka mungkin kita berada di lingkungan yang salah. Bisa aja sebenarnya kita tuh nggak tertolak, cuma kita ada di lingkungan yang otomatis menolak kita gitu. Bisa aja. Aku ngobrol ini dalam hal yang baik ya. Bukan misalnya, nauzubillah min zalik, aku orang yang seneng banget ngelem. Ya Allah janganlah. Aku suka banget misalnya kayak gitu. Terus kemudian orang menolak itu semua. Ya wajar orang menolak itu. Emang itu salah kok gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya apa yang capaian plan hidup pasti sesuatu yang baik kan. Makanya kalau misalnya itu sesuatu yang baik, diusahakan sebaik mungkin. Tadi, kalau yang kita takut adalah kegagalan, maka berdamai sama kegagalan itu adalah sesuatu yang akan mendewasakan kita untuk mencapai keberhasilan selanjutnya. Banyak banget loh cerita orang yang kemudian sukses, tapi sebelumnya gagal banget. Aku punya teman, dia ini umurku sama dia waktu masuk kuliah beda jauh, karena dia udah 3 tahun mencoba untuk masuk suatu universitas, dan 3 tahun itu dia gagal. Di tahun keempat dia baru berhasil. Artinya dia kehilangan banyak ini dong, kehilangan banyak waktu dong. Enggak, ternyata setelah itu dia bisa langsung S2, dia bisa langsung S3 dan segala macamnya. Kenapa? Karena dengan persiapan-persiapan yang dia ambil sebelumnya, dia ternyata udah cukup siap untuk melanjutkan studi. Sementara aku, mungkin karena aku di masa itu memang lagi SMA dan sekarang hidup seperti layaknya orang normal, maksudnya kuliah di umur yang pas dan segala macam, aku nggak belajar hal yang dipelajari selama dia gagal. Nah, insecurity kita kalau gara kegagalan, berdamai sama kegagalan. Kalau insecurity kita karena penolakan atau kita takut ditolak sama orang banyak, sama keluarga dan segala macam, coba berdamai sama penolakan. Lagi-lagi insecurity itu harusnya dihadapi, bukan dijadikan sesuatu yang menakuti kita. Kalau kita sadar banget insecurity kita karena apa, coba hadapi hal itu dan berdamai sama hal itu. Maka kita akan punya kesempatan untuk melangkah maju. Dan benar, hal ini emang harus di-deal with. Artinya hal ini emang harus segera kita tindaki gitu lebarnya. Karena kalau enggak, ini akan jadi sesuatu yang berlarut-larut. Ibaratnya ini akan juga jadi sampah mental kita, dan sampah mental itu harus dibuang. Karena kalau dipendam terus, itu akan meledak. Gitu ibaratnya. Sama kayak panci, teko. Kalau kita masak air gitu ibaratnya buat minum teh, masak air terus kemudian tekonya kita tutup, semuanya lama-lama dia meledak karena tekanan dalamnya terlalu kuat. Makanya harus ada lubang kecil, tekonya uap udara bisa keluar dan segala macam. Insecurity itu harus dikeluarkan. Caranya gimana? Deal with it. Kita tangani, kita berdamai sama itu. Gitu, mudah-mudahan menjawab ya teman-teman ya. Jangan takut untuk melangkah karena kita insecure sama langkah kita. Damai dengan insecure kita. Baik, terima kasih Kak. Ini ada penanya kedua, yaitu Nahdia Zahra Adibah dari Pasuruan. Katanya, saya bingung Kak kalau di posisi gini, pas saya udah merencanakan kalau saya mau masuk kampus ini, jurusan ini, tapi ternyata saya nggak bisa mendapatkan apa yang saya pingin. Akhirnya saya digeser ke jurusan lain, tapi itu bukan yang impian saya. Kalau kayak gitu, apa yang harus saya lakuin Kak? Berjuang memahami dan lebih mendalami jurusan yang menerima saya, atau berjuang lagi untuk jurusan yang saya pinginin? Karena kalau nggak sesuai sama yang saya pingin, nggak enak Kak, katanya begitu Kak. Oke, mantap. Teman-teman, pertama yang mau aku sampaikan adalah selamat datang. Selamat datang di dunia orang dewasa, di mana setiap tindakan kita itu menghasilkan satu efek, dan efek itu bisa jadi sesuai dengan yang kita inginkan atau nggak jadi, bisa jadi nggak sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi sekali lagi selamat datang di dunia orang dewasa. Dan mau nggak mau, kalau kita udah ada di dunia orang dewasa, sukses itu artinya deal with everything. Perubahan, kegagalan, keberhasilan, ketidakpastian, dan segala macamnya. Nah, sebelumnya tadi aku mau bacain juga komennya si ini Maharani Hani, ini benar. Jadi kalau kita lagi insecure, berdamai dengan diri kita dan mulai dengan self love. Mungkin maksud self love ini ya dengan kita menerima kekurangan dan kelebihan kita dan nggak membandingkan diri kita dengan orang lain. Aku tahu itu
penting banget. Dan itu memang mulai harus dilatih dari sekarang sama teman-teman semuanya. Oke, aku lanjut coba jawab pertanyaan selanjutnya ya. Jadi gini teman-teman, aku kenal sama orang yang kemudian dia setelah salah pilih jurusan, dia berhenti dari jurusan itu, terus kemudian dia sukses di jurusan yang dia pengen tuju. Tapi aku juga kenal orang yang melakukan hal sejenis, tapi dia nggak sukses dengan jurusan yang dia pengen tuju, akhirnya dia balik lagi ke jurusan yang sama. Artinya apa teman-teman? Uh, Artinya nggak ada yang pasti ya Kak? Iya, benar. Nggak ada yang pasti. Setidaknya kita mencoba. Lagi-lagi kata-kata itu tuh akan terdengar sangat amat retoris atau sangat amat uh, cuma buat quotes gitu rasanya. Nggak bisa diartikan sebenarnya. Itu rasanya seperti itu ya mungkin ya. Tapi kalau makin sekarang aku makin sadar sama arti-arti kata-kata itu. Dan semakin dewasa kita akan semakin sadar. Pertama, kalau kita memilih untuk kemudian memang benar-benar mengejar cita-cita kita, maka pastikan langkah kita menuju ke sana, mungkin yang bisa aku kasih saran ini ya, Pak, maka pastikan langkah kita menuju ke sana itu nggak jauh. Artinya gini, misal SBMPTN kan bernilai ya, pakai nilai. Misal nilai kamu sama teman-teman uh, di ujian HOTS itu kemudian nilainya adalah 290 misal. Nah, jurusan yang kamu tuju itu 299. Jauh nggak? Enggak. Dan itu masih bisa dikejar. Masih. Artinya masih bisa diusahakan. Masih. Maka menurutku nggak apa-apa kalau kamu kejar. Tapi kalau jauh, maka kamu nggak sebaiknya mengejar hal itu. Bahkan ada orang yang kemudian jurusannya A, tapi setelah dia selesai kuliah, dia nggak kerjanya nggak sesuai sama jurusannya. Ini gagal nggak? Enggak, sama sekali enggak. Ini cuma orang yang udah berdamai sama dirinya sendiri dan menerima kenyataan yang dia miliki sekarang dan memanfaatkan cara-cara apa ya? Memanfaatkan kenyataan ini dengan cara-cara terbaik yang dia bisa gitu. Jawabanku ngambang ya, iya. Karena lagi-lagi aku nggak bisa menyarankan sesuatu yang sebenarnya jadi kalian udah tahu sendiri jawabannya apa. Perlu atau enggak untuk mencapai hal tersebut gitu. Poinnya ini semua ada di diri kalian. Tapi lagi-lagi kalian tuh udah ada di dunia orang dewasa, di mana setiap tindakan kalian itu akan ada efeknya dan efeknya lagi-lagi bisa sesuai dengan keinginan kalian atau bisa enggak sesuai dengan keinginan kalian. Kabar baiknya, apapun pilihan yang kalian ambil itu mungkin akan terasa pahit di awal, tapi di jangka panjang kalian akan punya banyak cerita atau minimal cerita ini jadi kebijaksanaan sehingga kamu bisa cerita ke orang lain. Lagi-lagi, aku nggak mungkin bisa jadi kayak gini kalau aku nggak gagal banyak. Nah, kamu bisa aja pilih untuk kemudian ambil jurusan yang memang kamu pengen, karena tadi kamu bilang kalau nggak sesuai dengan jurusan yang kamu inginkan, maka itu nggak asik. Tapi kamu bisa aja pilih untuk tetap berada di jurusan yang sekarang. Karena kamu udah memilih berdamai dengan dirimu dan memanfaatkan cara terbaik untuk ambil jurusan itu. Aku punya teman, cerita konkret ya, salah satu temanku yang aku bilang di awal tadi, dia skip kuliah 1 tahun karena dia pengen ngejar kedokteran karena orang tuanya dokter. Tapi begitu dia nyoba lagi, dia udah les di satu tempat les yang dimana les di situ tuh nginep dan segala macam dengan bayaran mahal. Tapi setelah dia nyoba lagi, dia masuk ke UNS tapi nggak kedokteran, dia psikologi. Dan akhirnya dia memilih berdamai dengan psikologiannya dia dan sekarang dia sukses gitu di psikologi. Dia pengen kejar S2 psikologi anak, sekarang jadi konsultan kesehatan mental untuk anak dan segala macamnya. Artinya spektrum sukses itu luas. Tapi yang kuncinya orang bisa sukses itu adalah berdamai dengan dirinya. Either berdamai itu artinya berjuang lagi untuk mengambil jurusan yang kamu pengen, atau kamu stay di jurusan itu dan memanfaatkan jurusan itu sebaik-baiknya untuk kepentingan kamu ke depannya. Karena toh, teman-teman, kalau kita mau ambil pandangan yang luas terhadap akademik itu nggak cuma masalah pelajaran kok, tapi soft skill juga yang kita terima di kampus. Dan itu jauh lebih penting ketimbang pelajaran-pelajaran yang kita pakai. Ya kalau kita mau nyatut obrolan atau guyonannya stand up comedian ya, kita tuh nggak mungkin ditanya gitu loh, ibaratnya satu bakso tambah 3 tahu adalah 3.000, maka berapa satu bakso? Nggak mungkin persamaan 2 variabel itu dipakai dalam kehidupan, nggak. Tapi gimana caranya kita nggak berhenti atau nggak menyerah menyelesaikan persamaan 2 variabel itu yang dipakai di kehidupan. Poinku didapatin ya teman-teman ya. Mudah-mudahan menjawab. Dikembalikan ke Reta. Baik, terima kasih Kak. Saya akan, ini sesi terakhir ya teman-teman. Jadi ini ada pertanyaan dari Asri Nuraini Oktaviana, asal Kuningan, Jawa Barat. Kak,
apa sebenarnya kepintaran otak itu apakah menjamin sebuah kesuksesan, tapi kenapa terkadang hidup itu selalu memandang tentang akademis, seperti pemilihan seleksi SNMPTN, padahal banyak orang yang cerdas dan hebat tidak begitu pintar pada akademis. Udah boleh dijawab? Ya, silakan Kak untuk menjawab pertanyaannya. Makasih, ini pertanyaan bagus banget ya. Kak, kenapa ya kadang-kadang kita tuh kayak pandangan kita tuh akademik gitu ibaratnya. Padahal Einstein juga bilang kalau ikan dinilai dari caranya memanjat pohon ya ikan nggak bakal jago gitu. Monyet dinilai dari caranya berenang, monyet juga kalah sama ikan gitu. Nah ini kritik sosial yang membangun teman-teman, bagus banget. Ini yang punya pandangan ini bagus banget. Ini kritik sosial yang membangun tentang realita pendidikan kita saat ini, di mana semua orang dinilai anak yang jago seni itu dinilai dari betapa suksesnya nilai matematika dia. Tapi tahu nggak sih, ada jurnal kehidupan. Jurnal itu ini teman-teman. Kalau ada yang belum tahu jurnal, tapi kan ini ada beberapa anak-anak yang udah kuliah ya. Jadi kayaknya udah pada paham. Cuma sebagian besar kan anak SMA ya. Jurnal itu kalau teman-teman sekarang search di Google, teman-teman akan ketemu sebuah banyak hal yang dia formatnya PDF. Kayak dokumen pembelajaran gitu yang sifatnya PDF. Jurnal itu adalah rangkuman penelitian dari sekelompok peneliti. Nah, benar banget penelitian gitu. Jurnal ini biar semuanya ada gambarannya, maka aku jelasin dulu. Jurnal itu banyak yang membahas tentang kesuksesan pasca kampus. Ada nggak sih anak yang sukses dengan nilai matematika yang baik? Ada, tapi jumlahnya cuma 4%, dan itu kenyataan. Jadi jurnalnya Cambridge tahun 2015 nyebutin bahwa orang yang dalam tanda kutip ya, cuma punya kesuksesan, cuma punya kepintaran di bidang matematika lalu bisa sukses hanya sekian persen. Dan memang kesuksesannya spesifik, dia jadi peneliti di bidang matematika dan segala macamnya. Tapi orang yang dalam tanda kutip punya banyak gini, teman-teman, ada dua ungkapan dalam hidup kita mengenai orang yang pintar. Ada yang disebut spesialis, ada yang disebut generalis. Spesialis adalah orang yang pintar di sebuah bidang khusus, pintar pakai banget. Generalis adalah orang yang pintar di semua bidang, tapi pintar aja, nggak pintar banget. Nah, yang baik mana? Dua-duanya baik, dan memang jadi orang itu adalah orang yang kita tuh harus bisa spesialis yang generalis, atau ya generalis yang spesialis. Artinya kita punya satu paham ilmu yang benar-benar kita ibaratnya benar-benar kita tuju, tapi kita juga punya banyak ilmu yang kemudian membantu tujuan kita. Maka kalau pertanyaannya, Kak, salah nggak sih kalau aku nggak pinter tapi tapi aku bisa sukses nggak sih ke depannya? Bisa banget. Begini teman-teman, kecerdasan tuh apalagi makin ke sekarang ya, maksudnya ilmu pengetahuan tuh berkembang. Nah, kita akhirnya tahu bahwa kecerdasan itu tidak hanya masalah betapa cepat dan benarnya orang ngerjain matematika atau ngafalin fakta sejarah dan sebagainya. Tapi itu penting nggak? Penting banget. Oke, maka apa yang harus dilakukan atau apa sih pandangan yang baik Kak memandang kecerdasan? Oke, pandanglah kecerdasan sebagai salah satu tools. Tahu tools ya? Tools itu alat untuk meraih kesuksesan, bukan satu-satunya. Kalau kalau banyak banget sesuatu di Indonesia yang masih memandang kecerdasan dalam hal ini akademik sebagai sebagai hitungan utama untuk meraih sesuatu, maka ya sadarlah bahwa banyak juga kok sekarang yang mulai beranjak dari itu gitu. Dan kalau teman-teman mau tahu, ketika kita sukses, misalnya sukses secara karir ya, cari kerja misalnya, IPK tuh cuma jadi pintu masuk. Misalnya IPK orang 3,01, IPK orang lain 3,5, tapi si yang 3,01 ini ternyata dia lebih sukses. Kenapa? Karena dia public speakingnya bagus, dia humble, dia bergaul sama orang dengan baik, dia mau belajar terus-terusan. Tapi 3,5 ini bisa jadi nggak sesukses itu. Dan itu nggak kejadian. Kalau teman-teman juga mau baca jurnalnya, ada jurnal psikologi yang mengatakan bahwa orang yang kemudian people that success, orang yang bahasa Indonesianya apa ya? Orang yang kemudian sukses ketika dia belajar di masa sekolah itu nggak selamanya sukses ketika dia berkarir. Karena sekolah itu belajarnya udah terstandar. Nilai dia kalau nggak 1-10, tapi karir kan enggak. Bisa jadi nilai dia nggak kelihatan. Nah, orang yang kemudian sudah biasa terukur sukses 1-10, maka dia kemudian akan jadi orang yang kaget menghadapi sesuatu yang abstrak.
nggak ternilai gitu. Jadi kamu jangan menyerah kalau kalau kamu menilai dirimu sendiri tidak terlalu baik dalam hal akademis. Temukan passionmu, temukan kesukaanmu, temukan jalanmu, temukan panggilanmu. Mungkin di sana kamu akan menemukan apa ya kesuksesanmu. Gitu. Lagi-lagi sukses itu nggak cuma masalah akademik, tapi perlu nggak perlu karena tools untuk menuju kesuksesan itu adalah kecerdasan. Gitu. Aku cukupin. Kembaliin ke Reta. Baik, terima kasih Kak. Ini ada pertanyaan yang terakhir ya teman-teman. Dari Bayu Rozaki Putra, asal Probolinggo, Jawa Timur. Katanya, mengapa orang yang gagal selalu mencari celah untuk menghancurkan mental dan harapan orang yang telah sukses? Lalu bagaimana titik temu yang baik dalam menyikapi hal tersebut? Nah, saya persilahkan untuk Kak Gilang menjawab pertanyaannya. Oke, aku pengen menjawab pertanyaan ini dengan bijak. Pertama, kita nggak perlu marah sama orang yang kayak gini. Maksudnya dia gagal terus kemudian dia jelek-jelekin orang yang berhasil. Kita nggak perlu marah karena mungkin mereka juga sebenarnya sedih sama kegagalan mereka. Cuma mereka nggak bisa menerima kegagalan mereka sehingga mereka dalam tanda kutip berlindung di balik emosi yang mereka ungkapkan ke orang lain. Lagi-lagi ini masalah mental. Ini mental problem. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya orang kayak gini tuh butuh teman. Kalau ternyata memang dia nggak bisa temenan sama kita, coba ngobrol ke temennya, kasih saran bahwa dia butuh diperhatikan lebih lanjut. Atau kalau kita kenal sama orang tuanya, mungkin kita bisa kasih saran tapi dengan bahasa yang baik sehingga orang tua nggak malah balik marahin dia gitu lah ibaratnya. Itu teknisnya. Terus kemudian di mana sih titik temunya? Gini teman-teman, titik temunya adalah growth mindset lagi-lagi. Berhasil dan gagal itu cuma masalah ukuran manusia, ya nggak sih? Ini satu hal yang penting banget, satu hal yang berhasil dan gagal itu cuma ukuran manusia. Bisa jadi orang yang kemudian banyak duitnya, tapi dia nggak berhasil ya karena dia nggak tentram, dia nggak damai, keluarganya hancur dan segala macamnya. Uh, Lagi-lagi tanpa bermaksud menyinggung sisi sensitif siapapun yang ada di diskusi ini ya. Tapi bisa jadi dia yang dipandang orang kekurangan tapi bahagia karena keluarganya utuh, mereka merasa cukup, mereka tidak merasa bahwa mereka dirugikan, mereka tetap bisa merasa mereka cukup makan, cukup tidur, cukup mandi, cukup yang lainnya. Artinya gini, kita jangan mendefinisikan keberhasilan orang lain sebagai kegagalan kita. Paham nggak maksudnya? Kalau orang lain berhasil mencapai sesuatu dan kita nggak Ditunggu ya teman-teman, soalnya ini koneksi dari Kak Gilangnya sedang bermasalah teman-teman. Tunggu ya. Kami dari pihak panitia akan mencoba menghubungi lagi Kak Gilang.
Maaf ya teman-teman, tadi internetnya keputus bentar. Jawabannya udah kejawab ya yang tadi ya. Udah kejawab belum yang pertanyaan terakhir tadi? Udah kejawab Kak, tapi setengah. Oh gitu. Ya. Makasih Gung. Waduh. Manis banget senyumnya Gung. Aku ini ya, aku lanjutin ya. Setengah ya. Kalau tadi baru sampai mana Gung? Kedengarannya baru sampai mana? Gung, dihidupin dulu Gung mute-nya. Mute masih mic-nya. Iya, nggak apa-apa. Tunggu Kak, Habis bentar. dipuji langsung lupa deh. Sampai mana Gung? Aduh, mana tadi tuh? Lupa kan? Bentar Kak. Teman-teman yang ingat bisa kabari sampai mana ya tadi ya? Oke, aku sedikit ulang aja ya, review ya. Oke, pertama, sadar bahwa teman-teman yang seperti ini, artinya teman-teman yang dia gagal lalu dia menjatuhkan orang yang berhasil, itu bukan, kita nggak perlu benci sama mereka, justru malah kita perlu mendekati mereka karena ini tuh sebenarnya masalah mental gitu. Dan ini sesuatu yang perlu di treatment, perlu dikasih treatment, maksudnya perlu ditangani. Caranya gimana? Tadi kita bisa ngobrol. Kalau kita teman mereka, maka kita bisa deketin mereka. Kalau kita bukan teman mereka dan kita susah dekat sama mereka, bisa kita kasih tahu ke temannya atau ke orang tuanya. Dimana yang kita kasih tahu ini sebenarnya nggak bikin mereka malah dimarahin sama orang tuanya atau temannya, tapi dengan cara yang baik. Nah, tapi kalau pertanyaannya masalah titik tengah, gimana cara nyari titik tengahnya? Maka titik tengah yang bisa kita temukan adalah dengan cara punya growth mindset. Supaya kalau kita jadi orang yang gagal, kita kemudian nggak memandang kegagalan sebagai sesuatu yang final. Artinya sesuatu yang ya kalau udah gagal udah selesai gitu, hancur hidup kita, enggak. Karena kegagalan itu sebenarnya emang membuat kita, mengiringi kita menuju sesuatu yang lebih baik. Itu sih dua hal itu. Kayak tadi juga udah sedikit disampaikan masalah itu, jadi aku summary aja, nyimpulin. Itu teman-teman Reta juga itu. Kalau ada pertanyaan lagi, monggo disampaikan. Oke Kak, terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Karena sesi tanya juga sudah selesai, saya di sini sebelumnya saya juga berterima kasih kepada Kak Gilang yang sudah menjawab pertanyaan teman-teman semua dengan sangat baik. Nah, artinya nih teman-teman, kalau kita punya rencana untuk sukses atau mimpi untuk sukses, berjuanglah dengan disertai doa dan usaha. Iya nggak Kak? Benar banget, penting banget. Nah, jadi untuk teman-teman kalau mau sukses, jangan mau yang instan, karena kalau instan itu nggak mungkin bisa ngerasain kayak perjuangan kita yang sepenuhnya itu gimana sih, ngerasain perjuangan kita itu nggak akan ngerasain kalau kita mau instan. Jadi perlu usaha juga ya teman-teman. Nah, di sini karena sesi tanya jawab juga udah selesai, teman-teman, seminar kali ini sudah selesai karena saya ucapkan terima kasih kepada narasumber, kepada Kak Gilang Ridho Ananda yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua, dan juga terima kasih kepada audiens yang sudah menyimak dengan antusias dan sepertinya sangat bersemangat sekali dengan Kak Gilang. Dan saya Reta Amelia pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Iya Kak? Nah, aku closing dulu ya terakhir ya. Oh iya, maaf Kak, lupa mau nyampein, silakan untuk Kak Gilang nyampein closing statement-nya. Mohon maaf Kak. Oh, emang ada? Iya, emang ada, aku yang kelupaan. Mohon maaf Kak. Slow. Nggak salah, nggak aku pukul kok. Ini nih, gini teman-teman. Tadi ada, cuma karena aku restart internet mungkin jadi putus. Agung tuh dari tadi ngapain sih?
lope-lope gitu, Bung. Halo, lanjut ya. Ini masalah kita, kenapa kita murung, kenapa kita merasa nggak sukses, kenapa kita merasa nggak baik, kenapa kita merasa nggak berharga, kenapa kita merasa nggak berharga, karena kita itu membandingkan kesulitan kita, perjuangan kita, kegagalan kita dengan versi terbaik dari orang lain. Ibaratnya yang kita bandingin tuh, kalau kita lagi sekarang susah sama story Instagramnya orang, ya nggak mungkin orang nge-story Instagram kalau dia lagi susah, kalau lagi kesulitan gitu. Pasti yang baik-baik gitu ibaratnya. Ada yang di-post juga yang sehat-sehat. Gitu. Makanya jangan bandingin dirimu sama versi terbaiknya orang lain. Tapi coba bandingin dirimu atau belajar dari cara belajarnya orang lain. Poin pentingnya itu. Semoga kita sama-sama sukses besar dengan skala besar ya kita masing-masing, dengan kesuksesan kita masing-masing. Jangan sampai merasa minder karena semua orang punya model sukses masing-masing. Selamat mendetak kesuksesan versi kita masing-masing. Aku balikin kereta. Oke, terima kasih Kak. Mohon maaf tadi karena kelupaan.